Kemarin saya menanam ini di dalam polybag dengan media tanam ini adalah tanah kompos, kemudian saya campur dengan sekam yang masak, kemudian di bawahnya saya kasih nih sabut kelapa supaya akarnya juga Hai teman-teman, sahabat Gontai, jumpa lagi dengan Real Gontai, orang biasa untuk Indonesia. Kali ini saya akan coba mereview, memindahkan ini bahan-bahan bonsai kelapa saya yang mungkin sudah seminggu lebih nih tidak terperhatikan. Yang ini akan saya pindahkan. Ini media tanamnya sudah saya siapkan di sini untuk dapat nanti dilihat oleh teman-teman bagaimana prosesnya. Sebelum itu saya menyampaikan kepada teman-teman tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga kalian semua, teman-teman dan sahabat Gontai dimanapun berada, tetap sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, ini salah satu bakalan bonsai saya yang akan saya pindahkan ke dalam pot ini. Nah, sebelum saya pindahkan, saya jelaskan dulu. Ini ada beberapa alternatif cara penanaman bonsai kelapa. Yang ini mungkin sudah sekitar 4-5 bulan ya. Sudah 4-5 bulan ini saya tanam di dalam polybag dengan media yang bercampur juga. Kemudian ada yang cara stek air macam-macam. Tapi nanti pada saat bagaimana stek air, bagaimana nanti proses kita melakukan stek air itu mungkin nanti dalam video saya selanjutnya. Kali ini saya akan mereview tentang bagaimana memindahkan bonsai kelapa ini yang di dalam polybag ini ke dalam pot kecil ini yang sudah saya siapkan. Nah ini, baik teman-teman, kita ikutin prosesnya. Kita kupas dulu, kita buang. Nah, kok ini teman-teman, lapisan ini sebenarnya tidak tanah, tapi ini adalah sabut kelapa yang sudah saya kecil-kecilkan. Nah, jadi ini sudah saya siapkan seperti ini. Kalau tanam seperti ini, saya yakin akarnya sudah panjang ini. Panjang, nanti bisa kita potong akar. Nah, nanti kita lihat akarnya bagaimana. Kita harus perlu hati-hati supaya akarnya tidak ada yang copot. Nah, sebelum ini terbuka semua, sudah panjang kelihatannya akarnya teman-teman. Nah. Wah, ini akarnya sudah panjang. Duh, panjang sekali nih akarnya. Nah, ini teman-teman, kita kemarin saya menanam ini di dalam polybag dengan media tanam ini adalah tanah kompos, kemudian saya campur dengan sekam yang masak, kemudian di bawahnya saya kasih nih sabut kelapa supaya akarnya juga tetap lembab. Nah, ini kita perhatikan teman-teman. Ini sahabat-sahabat Gontai yang ingin berbonsai kelapa, ini kan banyak nih sudah akarnya nih. Nah, ini sengaja kemarin saya tanam di dalam polybag supaya akarnya lebih cepat untuk tumbuh dan membesar. Ada kelemahannya kalau kita tanam dalam polybag, kita tidak bisa mengontrol akar ini tumbuh kemana. Jadi kita tidak bisa mengontrol akar ini tumbuh kemananya kalau di dalam polybag. Beda kalau kita di dalam atau menggunakan ini, misalnya teman-teman, stek air nih. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini
ini dalam stek air ya. Akarnya bisa kontrol, kita kontrol untuk tumbuh ke bawah sehingga panjang nanti. Begitu nanti sudah mengeras, nanti akar ini bisa kita expose di dalam pot. Artinya batoknya nanti akan kita expose juga. Nah, seperti ini teman-teman, mohon maaf. Nah, ini nanti saya akan proses lagi nih. Kemarin kebetulan saya tidak sempat ini teman-teman. Nah, ini contoh yang di cara tanam dengan stek akar. Stek air, mohon maaf. Nanti bagaimana cara stek air? Mungkin di video selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana cara menstek kelapa menjadi bonsai kelapa dengan cara stek air. Tapi teman-teman ingat dulu sebelum saya lanjutkan, sekira ini perlu supaya dapat terus notifikasi dari video dari channelnya Real Gontai, mohon di subscribe, di like, dan diberikan komentar serta di share kepada teman-teman supaya kita bisa dapat berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang positif. Nah, ini teman-teman ya, ini sebentar saya kita kurangi dulu nih tanahnya. Kita kurangi tanahnya. Ini belum selesai teman-teman. Nanti setelah ditanam di dalam pot, setelah ditanam di dalam pot nanti, ini akarnya setelah besar kembali akan saya bongkar lagi. Jadi belum selesai ini. Jadi itulah berbonsai kelapa. Artinya kita harus sabar. Ini juga masih ini, tapi batoknya sudah saya kecilkan, ini belum saya bersihkan betul. Nah, ini kita buang teman-teman. Ini akarnya subur sekali nih, tanahnya kemarin betul-betul subur nih, tanah yang seperti ini. Cukup seperti ini teman-teman, 3 bulan udah bisa seperti ini. Nah, cuman kita harus memperhatikan juga dan memberi pupuknya. Apa pupuknya? Nanti kesempatan berikut akan saya sampaikan. Nah, ini teman-teman ya. Ini kelapanya. Kelapa ini akan kita pindahkan ke dalam pot ini. Tapi medianya ini saya tidak gunakan media ini lagi. Saya akan gunakan media yang baru. Nah, ini teman-teman. Kita tanam ya teman-teman ya. Pertama, sebelumnya di dalam pot kecil ini sudah saya siapkan nih teman-teman, sabut kelapa. Apa guna sabut kelapa ini? Sabut kelapa ini nanti diharapkan bisa menjaga kelembaban daripada akar ini, karena kita tahu bonsai kelapa atau kelapa ini butuh air, tapi dia tidak juga perlu air yang banyak, tapi dia harus lembab terus. Nah, untuk menjaga kelembaban itu kita pakailah sabut kelapa di bawahnya. Nah, ini teman-teman. Nah, saya masukkan dulu. Pindahkan ke sini dulu. Nah, pindahkan dulu sedikit saja, karena potnya sudah kecil. Nah, ini teman-teman. Sebenarnya nanti bisa kita tanam seperti ini. Nah, itu kelemahan kalau kita tanam pakai ini tadi polybag. Kita tidak bisa mengontrol kemana akarnya akan turun panjang. Kita tidak bisa melakukan pemilihan, tapi kalau melalui stek air bisa. Nah, tapi saya akan mereview yang kali ini adalah bagaimana cara menanam ini. Nah, ini kita tanam seperti ini saja. Ini saya yakin akarnya sudah kuat. Nah, nanti kita tetap perlu sabut kelapa. Nah, bagaimana kita perlu sabut kelapanya? Nanti akan kita sampaikan. Nah, seperti ini aja tanam teman-teman, tidak apa-apa. Nanti ada pertanyaan, ini bagaimana dia bisa membesar kalau dia terbuka seperti ini? Nah, nanti kita tutup. Bagaimana cara nutupnya? Nah, nanti ikuti terus videonya teman-teman. Nah, jadi sahabat gontai yang ingin berbonsai kelapa, silahkan ikuti cara-cara seperti ini. Atau ada cara-cara lain dari sahabat gontai yang lebih bagus? Ya, alhamdulillah ya, kita saling berbagi, share ilmu pengetahuan agar kita bisa berbuat yang terbaik dari hal apapun, hal-hal yang positif di bidang apapun untuk Indonesia. Nah, ini teman, kita tanam lagi, kita tekan sedikit. Ya, kita kalau mau bermain bonsai kelapa, kita harus siap agak kotor sedikit ya teman-teman. Kelapa, tapi bisa dicuci nanti. Nah, sambut lagi seperti ini. Kita
apa. Nah, ini kita atur ke sini. Kita atur ke sini juga. Ini belum selesai teman-teman. Nanti setelah kita ini sudah hidup lagi, udah agak besar akarnya, nanti kita bongkar lagi, kita atur lagi media tanamnya. Nah teman-teman tentu bertanya nih, ini tanahnya gunakan tanah apa? Nah ini tanah ini adalah tanah campuran dari pupuk kotoran hewan, kemudian saya campur dengan sedikit sekam yang sudah masak, tentunya sekam yang masak. Nah ini saja. Jadi, untuk media tanam kita pastikan dia juga harus poros ya teman-teman. Artinya jangan kalau kita siram, kadang ada media atau tanah yang begitu kita tanam tanahnya keras, di akhirnya air akan menumpuk atau menggenang di dalam potnya. Nah ini yang berbahaya teman-teman, membuat bisa akarnya menjadi busuk. Sedikit lagi teman-teman. Nah nih, jadi sahabat kontai, kita sama-sama coba berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi hal-hal yang positif buat teman-teman semua. Nah ini rasa sedikit lagi nih. Sedikit lagi ya. Oke. Nah ini teman-teman. Ini teman-teman, saya rasa sudah. Masih ada 3 lagi, tapi ini contohnya teman-teman nanti satu ini. Nah ini kan nanti sengaja saya belum kupas betul. Ini kan batoknya kecil nih teman-teman. Ini termasuk kelapa gading orange. Ini susah dicari nih kelapa gading orange nih sekarang. Nah, kemudian setelah ini kita siram. Ntar saya ambil airnya dulu sahabat. Oke teman-teman, sahabat gontai, ini kita semprot dulu ya, kita siram dulu. Termasuk akar-akarnya ini kita basahkan dulu. Ini akarnya kita susun. Ya. Oke, saya rasa cukup. Nah teman-teman, ini akarnya ini dia akan mati kalau tidak kita tutup, karena dia sifatnya masih membutuhkan air dengan kelembaban. Bagaimana caranya? Nah ini sementara nanti kita tutup dulu dengan kain basah ya, kain basah. Bagaimana caranya? Nih diperhatikan teman-teman. Ini tetap kita tutup, ya, kita tutup dengan kain supaya akarnya tetap hidup. Nah masukkan sini, ini juga siapkan di sini. Oke. Nah, lagi akan timbul pertanyaan teman-teman, kapan kain yang dibuka? Kain ini dibuka nanti kalau akarnya sudah mulai tua. Apa tandanya tua? Tanda akar tua itu dia udah agak besar dan dia sudah mulai coklat kehitam-hitaman, dan dia sudah itu tandanya akarnya sudah tua. Nah ini teman-teman. Oke, ini teman-teman, sementara hasil daripada review kita, saya memindahkan bonsai kelapa dari polybag tadi ke dalam pot. Nah, ini teman-teman, sahabat gontai yang ingin mencoba silahkan nanti untuk dicoba. Nah, oke sahabat gontai semua, teman-teman dan sahabat gontai semua, sebelum mengakhiri video saya kali ini, mengingat ini masih di bulan Agustus, di mana kita masih merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa. Saya akan coba membuat satu bakalan bonsai kelapa saya menjadi bonkla merah putih. Ini saya akan cat merah putih sebagai penghormatan orang biasa untuk Indonesia. Saya akan korbankan satu bonsai saya ini menjadi
bonsai merah putih. Tolong Rian bisa catnya ya. Yang merah dulu boleh. Ya, apa kuasnya? Kuasnya satu aja nggak apa-apa. Bonsai kelapa merah putih. Saya namakan merah putih karena kita masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75. Oke, kita taruh sini. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sahabat Gontai, tadi sudah saya praktekkan, infokan bagaimana memindahkan bonsai kelapa dari polybag ke dalam pot kecil yang masih akan kita proses lagi mungkin 2-3 kali lagi. Demikian informasi dari saya kali ini buat teman-teman dan sahabat Gontai semua. Semoga tetap informasi yang saya berikan bermanfaat. Tetap semangat untuk berbuat untuk Indonesia. Demikian, orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai.